Tuhan Yesus itu baik. Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali kita dalam program Setiap Pagi Bersama Tuhan. Setiap pagi bersama Tuhan artinya setiap pagi bersama dengan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa untuk menyambut renungan pagi kita pagi hari ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan yang menjaga, menyertai kami dan melindungi kami. Karena itu lengkapi kami dengan kuasa firman-Mu, karena firman-Mu adalah kekuatan dan jawaban dalam kehidupan kami. Sehingga kami ditegur dan dinasihati, diajar oleh firman-Mu. Dan kami percaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut lidah hamba berasal dari isi hatinya Tuhan, yang tidak pernah kembali dengan sia-sia, mengerjakan sesuatu dan memerdekakan hati kami. Dan yang kami percaya orang bercoba dengan Tuhan, dia akan cakap menanggung segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi ini tema kita adalah mendengar suara Tuhan. Pagi ini tema kita adalah mendengar suara Tuhan. Dan ada banyak orang berkata, Pak Pendeta, suara Tuhan itu bagaimana? Ya kan? Ada banyak orang berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya. Nah, hari ini kita akan bahas. Mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal ketiga ayatnya ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang sering berkata, saya mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang sering berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebenarnya suara Tuhan itu seperti apa? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, secara sederhana saya jelaskan, suara Tuhan adalah suara dalam firman-Nya. Dan orang yang mendengar suara Tuhan berarti orang yang mendengar suara firman-Nya. Dan firman itulah suara Tuhan itu sendiri. Dan ketika firman Tuhan itu berbicara kepada kita, menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit, mengubah pola pikir yang jahat menjadi baik, maka itulah suara Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengubah orang yang dikasih dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, suara Tuhan itu bagaimana, Pendeta? Audible kah? Atau ada lagi yang lain? Nah, saya bilang kalimat sederhana, ada suara Tuhan yang kita dengar audible, ada suara Tuhan yang kita dengar lewat firman Tuhan yang kita baca. Nah, khusus yang audible nanti kita bahas selanjutnya, suara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini kita bahas suara Tuhan, yaitu lewat firman-Nya. Nah, kita bilang pada hari ini, artinya yaitu saat ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini artinya kesempatan yang Tuhan berikan saat ini. Kalau hari ini kau dengar firman Tuhan, maka artinya itu saat ini. Nah, artinya ketika kau mendengar saat ini, itu adalah kesempatan diberikan kepada kita. Kesempatan apa? Satu, kesempatan untuk kita bertobat. Yang kedua, kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Yang ketiga, kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, pada hari ini kalau kita mendengar kesempatan itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya, jangan keraskan hati. Artinya, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita menahan benci, tidak mau mengampuni, maka lepaskanlah pengampunan itu. Jangan disimpan-simpan kebencian dan kedendaman, karena itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan kita, dan itu akan mendatangkan kesusahan dan kesulitan dalam kehidupan kita. Itu artinya jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati artinya apa, Pendeta? Ketika engkau diingatkan, ketika engkau ditegur, entah itu lewat sakit penyakit, entah itu lewat persoalan-persoalan ekonomi, entah itu persoalan-persoalan pribadi yang kau sendiri pahami bahwa itu adalah teguran Tuhan, maka jangan keraskan hati. Artinya lembutkan hati, artinya adalah mengakui kesalahanmu, tinggalkan dosanya, dan kembali ke jalannya Tuhan. Iya kan? Itu artinya kita tidak mengeraskan hati. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa makna dari ayat yang kita baca pada hari ini? Yaitu pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Yang bisa kita pelajari pertama, Tuhan itu baik. Yang pertama, Tuhan itu baik. Begitu baiknya
sejahat-jahatnya kita, sedosa-dosanya kita tetap diberi kesempatan untuk kita kembali kepadanya, iya kan? Dan itulah Tuhan kita, itulah kebaikan Tuhan kita. Karena itu mari, Tuhan itu baik saudara. Karena itu buka hati kita, terima Dia, ikuti jalannya, dan kita percaya Tuhan sendiri akan menyatakan kasih kuasanya. Yang kedua, apa yang kita bisa maknai dari firman Tuhan pagi hari ini? Kalau yang pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, Tuhan itu adil. Adil saudara. Jadi kesalahan kita tetap ada hukuman yang harus kita tanggung. Kesalahan kita tetap ada konsekuensi yang harus kita jalani. Tapi adilnya Tuhan adalah ketika kita mengakui segala dosa dan perbuatan kita, maka Ia juga setia mengampuni kita. Dan keadilannya adalah di satu sisi konsekuensi kita jalani, di satu sisi konsekuensi kita jalani, Allah siapkan jalan keluarnya. Jadi hari ini kalau kau sudah mengalami konsekuensi hukuman yang sedang engkau jalani, sudah dikasih dalam Tuhan, tetap Tuhan memberikan jalan keluarnya, iya kan? Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah Tuhan itu setia. Setia artinya Dia tidak pernah meninggalkan. Setia artinya Dia selalu bersama-sama, baik dalam keadaan kita berdosa maupun tidak berdosa. Dia setia. Ketika kita berdosa, Dia setia mengampuni. Ketika kita berbuat benar, Dia setia memberkati. Iya saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena itu biarlah sepanjang hari kita selalu mengingat bahwa Tuhan berbicara kepada kita, dan lewat firman-Nya kita dikuatkan. Sehingga ini yang kita imani, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan yang baru, yang terikat terbelenggu dilepaskan, dibebaskan, dan yang hidup benar makin disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, suara-Mu pagi hari ini. Kiranya pagi hari ini menjadi pagi sukacita damai buat kami. Dan kalau ada rumah tangga, keluarga, pekerjaan, bisnis kami yang sedang dalam goncangan yang kuat, mari Tuhan berbicara kepada mereka lewat kuasa firman-Mu, sehingga akhirnya terjadi pemulihan, akhirnya terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa dalam program berikutnya, Setiap Pagi Bersama dengan Tuhan di Indra Channel. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.